Hai semuanya, balik lagi di Punakawan on Tech bersama saya Faris. Dan di video ini saya akan memberikan ke kalian berita-berita mengenai dunia teknologi, entah itu gadget, komputer, laptop, aplikasi, dan hal-hal lainnya mengenai dunia teknologi. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Di video kali ini saya sudah merangkum beberapa berita untuk kalian teman-teman, mulai dari rilisnya Windows 11 sampai ke 5G yang akhirnya hadir di Indonesia nih teman-teman. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama datang dari operasi sistem terbesar di dunia, yaitu Windows nih teman-teman. Nah, kabarnya nih Windows sedang menggarap generasi selanjutnya dari Windows 10, yaitu Windows 11. Kabar ini tuh beredar setelah Satya Nadella memberikan pernyataan di event Microsoft Build 2021. Ia berkata bahwa dirinya sangat bersemangat pada generasi Windows berikutnya. Tentu, ini menjadi sebuah tanda tanya apalagi bagi para penggemar Windows yang dirasa belum mendapatkan perombakan besar-besaran sejak tahun 2015 lalu. Selama ini Windows 10 memberikan update berkala setahun 2 kali, dan update tersebut merupakan pembaruan utama di mana ia menambahkan beberapa fitur yang berguna bagi penggunanya. Akan tetapi, dirasakan Windows belum melakukan sebuah penyegaran kepada penggunanya, apalagi terhadap user interface-nya. Jika akhirnya Microsoft merilis Windows 11, maka artinya dia ingkar. Karena pada saat peluncuran Windows 10, mereka mengungkapkan bahwa Windows 10 adalah Windows terakhir, karena selanjutnya akan diteruskan dengan update-update mayor mereka. Akan tetapi di sini Windows sepertinya tidak mau ketinggalan dengan macOS buatan Apple yang sekarang sudah generasi ke-11 dengan codename Big Sur. Bahkan Apple memberikan beberapa perubahan pada icon serta user interface pada OS mereka. Sebelumnya juga Windows telah memberikan beberapa penyegaran pada versi developer, seperti icon baru pada folder desktop, dokumen, download, musik, gambar, dan video. Bahkan nih, kabarnya Windows akan merubah desain kotak yang kaku mereka dengan desain rounded corner atau sedikit membulat pada bagian ujungnya. Perubahan-perubahan tersebut dikabarkan akan datang pada pembaruan Windows yang disebut dengan codename Sun Valley. Setelah kabar baik tentang digarapnya Windows 11, Microsoft juga memberikan kabar tentang diberhentikannya Windows 10X nih teman-teman. Nah, kira-kira ada alasan apa dibalik diberhentikannya project ini? Windows 10X adalah Windows versi ringan dan lebih modern dengan beberapa tampilan yang dirombak. OS ini difokuskan untuk device dengan layar ganda yang digadang-gadang akan hadir bersama Surface Neo. Hal ini dikarenakan ada peralihan fokus pengembangan pada update Windows 10 dengan codename Sun Valley yang sedang ramai dibicarakan. Akan tetapi, project Windows 10X ini tidak akan dibuang sia-sia, dikarenakan Microsoft berencana untuk mengintegrasikan sejumlah fitur yang ada di dalamnya ke Windows 10 saat ini seperti tampilan antarmuka dan aplikasinya. Selain itu, pada laporan tahunan, Microsoft menyebut terjadi sejumlah peningkatan pengguna PC di tahun 2020. Microsoft mengklaim kini ada 1,3 miliar perangkat aktif yang menggunakan Windows 10. Tentu, Microsoft tidak ingin kehilangan momen ini yang akhirnya mengalihkan pengembangan Windows 10X untuk pembaruan Windows 10 PC. Bila kita tengok pada tahun-tahun sebelumnya, Windows juga pernah merilis OS versi ringan mereka, yaitu Windows RT dan juga Windows 10S, yang mana telah gagal untuk menarik perhatian pengguna. Beda dengan versi OS ringan mereka yang lalu, Windows 10X ini mendapatkan respon positif dari para pengguna yang pernah berkesempatan menggunakan OS tersebut. Setelah merilis Pixel 5 yang mengalami penurunan dari segi spesifikasi, Google dikabarkan sedang menggarap Pixel generasi ke-6, di mana Pixel generasi ke-6 ini mengalami perubahan yang besar dari segi desain, dan rumornya akan menggunakan chipset buatan Google sendiri. Informasi ini didapat dari Steve McFly atau biasa dikenal dengan OnLeaks. Lalu selang beberapa waktu, John Prosser membagikan postingan 3D render dari Pixel 6 dan 6 Pro. Dikabarkan bahwa Google akan menghadirkan dua seri Pixel 6, yaitu Pixel 6 biasa dan Pixel 6 versi Pro. Google menggantikan seri XL dengan Pro. Hal ini mungkin menjadi pertanda bahwa untuk varian Pro akan mendapatkan peningkatan yang signifikan pada bagian spesifikasinya. Jika dilihat, ada beberapa perombakan besar terutama pada bagian belakang handphone.
Pada saat dirilisnya Pixel 5, Google mendesain kamera belakangnya mengkotak seperti iPhone. Akan tetapi, di seri Pixel 6 ini, Google membuatnya menjadi sejajar secara horizontal dan juga sedikit menonjol. Tak lupa Google juga menanamkan sensor sidik jari di bawah layar, yang berarti Pixel 6 ini nantinya akan menggunakan layar berjenis OLED. Absennya desain dua warna pada Pixel sebelumnya, Google kembali menghadirkan pada Pixel 6 ini. Selanjutnya, rumor yang beredar juga tidak hanya dari segi desain. Dikabarkan, Google akan merilis prosesor pertamanya yang diberi codename White Capel. Dikabarkan, White Capel ini setara dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 870. Prosesor ini diperkirakan hadir pada seri Pixel 6 Pro. Tidak menutup kemungkinan juga akan hadir pada Pixel 6-nya yang versi biasa. Tentunya informasi ini tidak mungkin benar 100%, jadi kita tunggu informasi officialnya saja dari Google yang tentunya tidak dalam waktu dekat ini. Setelah beberapa brand smartphone merilis handphone mereka dengan embel-embel support 5G, akhirnya fitur ini tidak sia-sia nih teman-teman. Di mana akhirnya Telkomsel berhasil membawa jaringan 5G secara resmi di Indonesia. Tapi apa aja sih syaratnya untuk bisa menikmati 5G ini? Setelah beberapa drama dilalui di Indonesia, akhirnya 5G resmi hadir dan eksklusif dibawa oleh Telkomsel. Dikabarkan, setelah Telkomsel memenangkan lelang frekuensi 2,3 GHz, ia dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung melakukan uji layak operasi layanan 5G di tanah air. Dan setelah dinyatakan layak, akhirnya Telkomsel resmi memasarkannya. Perlu diketahui, hadirnya 5G tidak serta-merta langsung bisa dipakai oleh handphone yang sudah mendukung jaringan tersebut. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu handphone yang digunakan di Indonesia harus mendukung band N60, dan hadirnya 5G dari Telkomsel belum menyeluruh, yang artinya baru hadir di beberapa lokasi seperti Alam Sutera Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, Kelapa Gading Jakarta Utara, Pondok Indah Jakarta Selatan, dan Widya Chandra Jakarta Selatan. Setelah lokasi yang disebutkan tadi, Telkomsel tentunya berencana akan menyediakan layanan 5G-nya secara bertahap di kota-kota besar lainnya, seperti Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan juga Balikpapan. Seperti Telkomsel, Smartfren juga menjadi pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz untuk jaringan 5G yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu. Namun untuk penerapannya tidak dalam waktu yang dekat, meskipun dikabarkan sudah sangat siap. Mereka masih perlu melakukan kajian secara ekosistem maupun implementasi. Setelah kita memberikan informasi panjang lebar mengenai 5G yang eksklusif hadir di Indonesia, sebenarnya pada tahu nggak sih keunggulan 5G itu apa? Singkatnya, jaringan 5G ini membawa kecepatan internet yang sangat luar biasa. Bahkan, dikabarkan kecepatan 5G ini dapat mencapai 10 gigabit per detik dengan latensi sekitar 4-5 milidetik. Itu idealnya. Nah, apabila hal itu diterapkan di Indonesia, maka akan membawa perubahan besar, misalnya pada Internet of Things dan juga cloud gaming. Nah, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan pertimbangkan untuk subscribe channel ini, like, share juga nggak apa-apa, supaya kita semangat bikin video selanjutnya. Saya Faris Tiwaji, sampai jumpa di video pod selanjutnya. Dadah!